Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang Dia beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang Dia sesatkan, maka tidak akan ada yang memberikannya hidayah atau petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema bersyukur di setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, barang siapa yang bersyukur setelah makan, maka derajatnya seperti orang yang berpuasa dengan sabar. Akhwati billah rahimakumullah, perlu diketahui hakikat syukur adalah salah satu makom atau kedudukan orang-orang yang berjalan di jalan agama, berjalan kepada Allah atau para shalihin. Syukur juga tersusun dari 3 unsur. Yang pertama yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal perbuatan. Ilmu adalah pokok pangkal yang melahirkan keadaan, dan pada gilirannya keadaan akan menimbulkan perbuatan. Ilmu di sini mengetahui fakta kenyataan bahwa nikmat dan keberuntungan berasal dari Sang Pemberi nikmat. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata syukur diambil dari kata syakara yang berarti membuka. Kata tersebut merupakan lawan kata dari kafarat yang berarti kufur, yang berarti menutup diri atau melupakan nikmat. Orang yang tidak merasa dan tidak berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang-orang yang kufur akan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak ujian bagi hambanya, baik itu berupa kemudahan maupun kesulitan. Di satu sisi, kemudahan ialah nikmat, namun di sisi lain itu merupakan ujian untuk mengukur kualitas keimanan dari seorang hamba. Pada dasarnya, kebaikan setiap syukur akan kembali kepada pelakunya, maka manusialah yang membutuhkan syukur. Kekuasaan Allah tidak dipengaruhi oleh syukur manusia, sekalipun seluruh makhluk mengingkari nikmatnya. Hal itu tidak akan mengurangi kekuasaannya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kelihatannya sedikit terasa cukup apabila disyukuri dengan sepenuh hati. Dia menyukai hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat, salah satunya dengan menjaga penampilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senang melihat berkas ataupun bukti nikmatnya dalam penampilan hambanya. Hadis ini merupakan hadis riwayat Tirmizi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah, bodoh, dan tidak berdaya. Manusia begitu mudah terpengaruh oleh lingkungan,
dan seringkali terperangkap jebakan nafsu. Bahkan manusia tidak sanggup memahami hakikat menjadi manusia, sehingga tidak jarang manusia gagal mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, akhwati fillah, marilah kita mengawali setiap hari dengan bersyukur. Bayangkan saja bahwa kita sudah menjadi orang kaya, meskipun pada kenyataannya belum. Percayalah, dengan membayangkan kebaikan, semangat kita akan terdongkrak berkali lipat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rezeki bagi hambanya? Kita mempunyai banyak alasan untuk bersyukur. Salah satunya kita bersyukur karena masih memiliki kesempatan hidup untuk menabung amal kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal menuju kehidupan kekal di akhirat. Kita juga harus bersyukur karena tidur yang baik dan benar dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, itulah beberapa pesan yang hendak saya sampaikan. Tentu di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya ingin meminta maaf bila ada kalimat yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.